Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi topik tentang Germas ini adalah topik yang biasanya itu keluar di soal-soal SKB CPNS. Jadi nanti kita itu akan membahas Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini secara tuntas, mulai dari latar belakang, kemudian makna logo, apa itu pengertian Germas, kemudian apa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Germas, serta 7 langkah kegiatan Germas. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channelnya dengan subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita bicara tentang latar belakang. Masalah kesehatan masih menjadi tantangan di Indonesia. Belum tuntas mengatasi penyakit menular, justru muncul dan bertambahnya kasus-kasus penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Nah, perubahan pola hidup masyarakat yang semakin modern itu menjadi salah satu dasar dicanangkannya Germas ini oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Makna logo. Nah, jadi dalam logo Germas ini ada maknanya ya. Jadi ada konsep ya. Ini konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda. Itu menggambarkan kerjasama serta komitmen kementerian atau lembaga. Jadi dalam Germas ini tidak hanya fokusnya itu pada lembaga Kementerian Kesehatan, tapi juga ada lembaga lain ya, yang nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Kemudian ini juga menggambarkan dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat. Nah, apa maksud warna-warna yang ada di logo Germas? Warna biru, hijau, kuning, merah ya. Nah, warna-warna yang dipergunakan itu mencerminkan warna-warna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan hidup sehat. Selanjutnya, pengertian dari Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sini ada keyword kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat. Dengan kata lain bahwa Germas ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Diharapkan dengan perubahan perilaku ini, itu dapat menurunkan angka penyakit tidak menular. Nah, bagaimana dasar pelaksanaan kegiatan Germas? Kegiatan Germas ini sebenarnya telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Instruksi ini atas Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak Joko Widodo. Beliau telah menetapkan suatu kebijakan dan berharap dapat mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk bisa mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Ini adalah lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Jadi di sini terlihat ada penanggung jawab kegiatan Germas ini dan ada 4 lembaga atau kementerian yang terlibat sebagai penanggung jawab kegiatan Germas ini. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana masing-masing memiliki kegiatan utama dan indikator. Nah, fokus kita adalah di bagian Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memiliki kegiatan utama yang pertama adalah melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Jadi yang di sini ditekankan adalah kegiatan kampanye untuk kawasan tanpa rokok. Dengan indikator yang pertama,
jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. Indikator yang kedua adalah persentase kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50% sekolah. Kemudian kegiatan kedua dalam Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif serta aktivitas fisik. Dengan indikator yang pertama, jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. Yang kedua adalah jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif, dan yang ketiga adalah jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik. Dan kegiatan ketiga, meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. Dengan indikator yang pertama, jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. Yang kedua, jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah maupun swasta. Bentuk kegiatan Germas yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Perilaku kehidupan modern seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik, baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolahraga. Kemudahan-kemudahan dalam kehidupan sehari-hari karena bantuan teknologi dan minimnya waktu karena banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak orang menjalani gaya hidup yang kurang sehat. Nah, bagian Germas aktivitas fisik merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua adalah makan buah dan sayur. Keinginan untuk makan makanan praktis dan enak seringkali menjadikan berkurangnya waktu untuk makan buah dan sayur, yang sebenarnya jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa makanan seperti junk food dan minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. Nah, menambah jumlah konsumsi makanan dari buah dan sayur merupakan contoh Germas yang dapat dilakukan oleh siapapun. Kemudian yang ketiga adalah tidak merokok. Nah, kita tahu bahwa merokok merupakan kebiasaan yang banyak memberi dampak buruk bagi kesehatan. Berhenti merokok menjadi bagian penting dari gerakan hidup sehat dan akan berdampak tidak pada diri perokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Meminta bantuan ahli melalui hipnosis atau metode bantuan berhenti merokok yang lain dapat menjadi alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Kemudian, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol kita tahu bahwa itu memiliki efek buruk yang serupa dengan merokok, baik itu efek buruk bagi kesehatan hingga efek sosial pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian bentuk kegiatan lainnya adalah melakukan cek kesehatan secara rutin. Salah satu bagian dari arti Germas sebagai gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. Di antaranya adalah melakukan cek kesehatan secara rutin dan tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Nah, langkah ini memiliki manfaat untuk dapat memudahkan deteksi penyakit atau masalah kesehatan lebih dini. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Bagian penting dari Germas hidup sehat juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi resiko kesehatan seperti mencegah perkembangan vektor penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Aspek sanitasi ini ternyata menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, salah satunya dengan menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan kotoran. Aktivitas buang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan resiko penularan berbagai jenis penyakit sekaligus menurunkan kualitas lingkungan. Baik, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, salah satu kegiatan Germas ialah melakukan aktivitas fisik. Yang paling sedikit adalah A. Minimal 15 menit, B. Minimal 20 menit, C. Minimal 30 menit, D. Minimal 60 menit, atau E. Minimal 2 jam. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C ya, minimal 30 menit.
dalam referensi Germas disebutkan bahwa aktivitas fisik minimal itu adalah minimal 30 menit. Baik, soal nomor 2, berikut merupakan faktor penyebab penyakit tidak menular, kecuali A. Minum alkohol, B. Merokok, C. Buang air besar sembarangan, D. Rutin melakukan aktivitas fisik, atau E. Malas mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, jawaban yang tepat adalah D ya, rutin melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya soal nomor 3, dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 terdapat 4 lembaga yang terlibat sebagai penanggung jawab kegiatan Germas, kecuali A. Kementerian Kesehatan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, D. Kementerian Sosial, atau E. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya, yang bukan termasuk ke dalam lembaga yang terlibat sebagai penanggung jawab kegiatan Germas sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 adalah Kementerian Sosial. Jadi jawabannya itu adalah kecuali D. Terima kasih telah menonton video ini, insya Allah bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.